Logikanya adalah jika buruh sejahtera, semua pihak tentu bahagia. Namun jika buruh tak sejahtera, siapa yang akan ditunjuk telah gagal melaksanakan tugasnya? Jawabannya kita tentu sudah tahu. Pemerintahlah yang akan dinilai gagal dalam melaksanakan tugas. Tidak hanya karena tunduk pada pihak asing, namun juga gagal mengendalikan komponen ekonomi yang membuat inflasi dan harga kebutuhan malah jadi tak terkendali. Kondisi ini pula yang mengakibatkan nasib buruh selalu terpuruk dari tahun ke tahun. Anda masih menyaksikan Lintas Berita Khusus. Pemerintah tampaknya belum mampu menstabilkan kondisi ekonomi makro yang berdampak terhadap ekonomi mikro. Hal ini tentu sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama para buruh, dengan beban biaya hidup yang kian hari kian besar dan kian tinggi. Pemerintah juga dinilai tak mampu mengendalikan harga sembako, serta harga kebutuhan rumah tangga sekunder lainnya. Sehingga kenaikan harga pada level ekonomi mikro selalu ditentukan dengan sewenang-wenang oleh para produsen. Kegagalan pemerintah inilah yang memicu tak juga membaiknya kesejahteraan buruh dari tahun ke tahun. Kenaikan upah minimum regional Jawa Timur pada bulan Desember lalu di kisaran angka 1,7 juta rupiah dirasa belum rasional. Sedang tuntutan buruh adalah 2,2 juta rupiah setiap bulannya. Kalau kemarin itu kan tuntutan teman-teman upah minimum di Surabaya maupun Jawa Timur itu kisaran minimal 2,2. Artinya ya itu cukup rasional karena untuk menghitung upah itu kan yaitu tadi ada standar kebutuhan hidup layak yang sekarang itu hanya 60 komponen. Dan itu pun juga dihitung atas berdasarkan kebutuhan buruh lajang. Bagaimana kemudian yang sudah menikah ini. Artinya kan juga perlu dihitung ketika biaya untuk anak sekolah ini seperti apa, kemudian untuk tabungan itu seperti apa. Selama ini kan menyangkut soal kebutuhan hidup layak itu yang dihitung hanya kebutuhan untuk sandang pangan papan, misalkan dalam sebulan itu dia menghabiskan beras berapa, kemudian transportasinya berapa, air segala macam itu. Ya saya pikir angka yang dituntut teman-teman di bulan Desember kemarin di kisaran 2,2 itu masih cukup rasional. Ketika pihak pengusaha mengatakan ya kita akan tutup, kita akan bangkrut, saya pikir itu ya hanya menakut-nakuti saja seperti itu. Kenaikan upah buruh selalu saja diikuti oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder lainnya. Kondisi ini tentu membuat buruh tak juga bisa menikmati hasil kerjanya. Upah tersebut hanya cukup untuk bertahan hidup selama sebulan. Sedang kebutuhan hari tua ataupun pendidikan anak pun jadi terbengkalai. Kalau kondisi realnya ini di tengah kebutuhan hidup yang semakin lama semakin banyak, barang-barang juga semakin mahal, saya pikir nggak cukup sejahtera, hanya cukup untuk ya bertahan hidup saja, tapi nggak kemudian bisa untuk misalkan ngontrak rumah lah atau apa ya, hanya cukup bertahan hidup selama sebulan itu aja. Artinya kan belum bisa dikatakan sepenuhnya sejahtera seperti itu. Buruh sebenarnya telah melakukan subsidi secara tidak langsung kepada pemerintah atas pengorbanan rendahnya pendapatan mereka selama ini, guna menutupi kegagalan pemerintah itu sendiri. Sehingga pemodal asing tetap mau berinvestasi di Indonesia. Solusi perburuhan seharusnya melibatkan seluruh pilar asosiasi buruh di Indonesia, para pengusaha beserta asosiasinya, serta seluruh pihak kementerian terkait. Sehingga kesejahteraan pun tidak menjadi mimpi usang bagi para buruh Indonesia yang selalu tak habis untuk diperjuangkan.
Buruh adalah mereka yang menggerakkan mesin. Buruh menghasilkan barang dan ikut memutar roda ekonomi negeri ini. Maka sudah menjadi hak mereka untuk hidup sejahtera dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan buruh yang juga warga negaranya. Kesejahteraan dan kehidupan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara. Jika hak tak diberikan oleh penguasa, maka yang terjadi adalah tuntutan. Dan jika tuntutan yang diteriakkan tak kunjung didengar, maka turun ke jalan sambil mengepalkan tangan mungkin bisa jadi jawaban. May Day bisa jadi simbol untuk menjaga agar penguasa tak lupa bahwa suara-suara tuntutan kesejahteraan tetaplah ada. Demikianlah rintas berita khusus kami hadirkan hari Minggu ini. Saya Rizky Adi Putri pamit, sampai jumpa dalam topik lain di Lintas Berita Khusus pekan depan. Selamat malam.